Saudara, pada waktu saya muda, saya masih kuliah. Satu kali saya pulang ke rumah, saya lihat mama saya sedang menonton TV. Lalu dia panggil, Ben, sini. Kenapa, Ma? Saya duduk di samping dia. Lihat itu. Itu blender nasional. Bagus sekali, Ben. Mama pengen sekali punya. Saudara, ini cerita 30 tahun yang lampau. Mama pengen sekali punya. Beli aja, Ma, saya bilang. Nah, saudara, kami ini keluarga sederhana. Tapi saya kira kalau beli blender aja, papa mama saya pasti mampu. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia punya anak 5 laki-laki yang mempunyai biaya yang begitu besar. Dia tahan keinginan itu. Dia nggak mau membeli. Tapi saya simpan, saya rekam di ingatan saya. Lalu saya berkata dalam hati, esok kelak kalau aku sudah kerja, aku akan membelikan engkau blender, Ma. Saudara, kemudian saya kerja. Satu kali saya bilang sama pacar saya, yuk pergi ke pasar baru di Jakarta. Mama besok ulang tahun. Saya ingin dia membelikan dia blender. Pacar saya ikut, lalu kami dapat blender nasional. Kami bungkus bawa ke rumah mama. Kami menyalam dia, memeluk dia, Mama selamat ulang tahun. Dia senang sekali. Lalu kemudian saya memberikan dia hadiah itu. Apa ini? Besar sekali. Mama buka dong. Begitu dia buka, dia kaget sekali. Blender nasional. Dia berkata, aduh Ben, kenapa beli seperti ini? Ini mahal sekali. Tidak ada yang mahal buat Mama. Tidak ada. Mama pakai ya. Saya lihat matanya ingin berkaca-kaca, saudara. Saudara, beberapa tahun kemudian mama saya terserang ginjalnya. 11 bulan dia cuci darah sampai akhirnya meninggal dunia. Saudara, pada waktu mama saya dimakamkan, saya sedih sekali. Saya sudah berkeluarga saat itu. Saya kehilangan seorang mama yang banyak nangis tentang putra ketiganya yang sangat menjengkelkan dia, yang hidupnya lebih banyak urakan dan amburadul. Seorang mama yang terus berdoa kepada Tuhan. Saya menangis. Selesai kebaktian penguburan, saya pulang ke rumah saya. 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian saya kangen sekali ketemu mama. Saya pergi ke rumah papa saya. Setelah ngobrol-ngobrol dengan beliau, saya bilang, Pak, boleh gak saya masuk kamar papa? Saya pengen lihat baju-baju mama. Boleh, masuk saja. Saya masuk ke kamar mama, saya lihat ranjangnya. Inilah ranjang waktu kami kecil. Inilah ranjang kami bercanda dengan tawa gelak di sini. Disinilah mama suka berbaring dan tidur. Lalu saya buka, saudara, lemari mama, saya perhatikan bajunya, menangislah saya. Baju-baju yang sederhana itu yang setiap kali mama pakai. Saya teringat beliau. Tapi gak berapa lama mata saya tertumbuk pada sesuatu. Di bawah lemari pakaian itu ada satu kardus, satu kotak cukup besar. Saya ambil, saudara tahu apa itu? Blender nasional. Loh, kok blender ada di lemari baju? Saya nggak ngerti kenapa mama taruh di lemari baju. Saya mulai membuka blender itu, saya angkat keluar. Saya kaget setengah mati. Blender itu masih baru, nggak pernah dipakai. Saya memeluk blender itu dan menangis. Saya berkata, Mama, kenapa kau tidak memakainya? Andai kata nanti rusak, aku sanggup membelinya lagi, Ma. Saya tahu jalan pikir mama saya. Saudara, sekarang kalau saya pergi ke mall, saya lihat blender, saya ingin membelinya. Bahkan saya mampu membelinya 10 buah. Tapi buat siapa? Mamaku telah tiada. Engkau bisa merasakan perasaan yang gak karuan ini. Engkau punya kasih untuk memberi, orangnya udah gak ada.
Miliaran rupiah pun kau ingin persembahkan kepada orang tuamu, kalau dia nggak ada artinya. Saya percaya di tengah-tengah kebaktian ini ada orang yang bernasib seperti saya, yang telah kehilangan orang tua, baik ibu ataupun ayah atau kedua-duanya. Engkau pasti mengalami perasaan seperti saya, bukan? Kita ingin memberi, orangnya sudah tidak ada. Itu berarti waktumu untuk mengasihi ibu dan ayahmu itu terbatas, tidak banyak. Saudara, setelah mama meninggal dunia, ayah saya hidup kesepian sekali. Dia bertahan 5 tahun, kemudian dia meninggal dunia. Saudara, sebelum dia meninggal dunia, sering kali dari kantor saya pulang malam hari, jam 9 barangkali. Waktu saya mau ke rumah saya ingat papa saya ini kasihan. Dia sendiri pasti tidak ngobrol sama satu orang pun. Karena anak-anaknya telah berkarier, saudara. Saya terpaksa membelokkan mobil saya. Lalu saya datang ke rumah papa saya cepat-cepat buka dan berkata, "Waduh, udah malam kok masih kemari, Ben. Udah usahlah, kamu sudah capek." Saya berkata, "Enggak apa-apa, Pak." Saya masuk ke rumahnya. Saudara tahu, sebelum saya masuk ke rumahnya, di gang depan rumah papa saya itu ada tukang martabak telur kesukaan papa saya. Jadi sebelum saya sampai ke rumah papa saya beli 1 martabak telur. Lalu saya berkata, "Pak, ini buat papa." "Nggak usahlah kemari bawa apa-apa," kata. Kemudian dia mulai makan dan cerita. Wow. Saya dengar cerita itu bosen, saudara. Kenapa? Sudah puluhan bahkan ratusan kali saya dengar. Dia cerita yang sama berulang-ulang. Kadang-kadang hati saya menjerit, "Papa, sudah stop." Tapi tiba-tiba kesadaranku berkata, ini adalah papa yang telah banyak melakukan kebaikan kepadamu ketika engkau kecil. Ini adalah seorang papa yang mengajarkan engkau naik sepeda roda 2. Ini adalah seorang papa yang sering menggendong engkau di bahunya dan main kuda-kudaan bersama-sama, dan engkau begitu bangganya menjadi manusia yang tinggi daripada yang lain. Dia adalah seorang papa yang galak dan disiplin yang membuat engkau jadi seperti sekarang. Saya bertahan untuk dengar dia. Sampai dia berkata, "Kelihatannya kamu sudah ngantuk ya, Ben ya. Ayo pulanglah." "Iya, Pak. Saya pulang dulu ya." 9:30 malam. Saudara, sekarang kalau saya melihat martabak telur, saya pengen membelinya. Bahkan saya mampu membelinya 100 martabak telur. Tapi untuk siapa? Dia telah tiada. Bahkan mamaku tidak pernah tahu bahwa anak yang menjengkelkan dia, yang menyakiti hatinya, yang membuat air matanya turun terus-menerus, kelak menjadi hamba Tuhan. Dia meninggal dunia sebelum dia melihat anaknya yang ketiga menjadi hamba Tuhan. Aku orang yang berhutang budi kepada mereka. Aku adalah orang yang telah hilang kesempatan mengasihi mereka karena mereka telah tiada. Saudara, selama orang tuamu masih ada, ayo lakukan, hormati mereka. Kasihi mereka. Mereka tidak minta banyak. Cuma sekedar SMS yang berkata, "Mama, apa kabar? Pa, gimana keadaan papa?" Pernah gak engkau SMS berkata begini, "Ma, I love you, Ma"? Pernah gak engkau SMS dan berkata, "Papa, saya teringat papa hari ini"? Engkau seorang yang keras dan disiplin, tapi saya baru tahu arti didikanmu hari ini. Thanks ya, Pa. Pernahkah engkau lakukan itu? Untuk papamu yang jauh, mamamu yang jauh. Kalau dekat, ayo bawa camilan kesukaan papa dan mama. Sering-sering mampir ke rumahnya. Kalau engkau sudah berkeluarga, ayo kirimkan foto cucu mereka, agar mereka senang. Mereka bukan mesin cuci atau keranjang cucian kotor yang tak berperasaan lagi. Kasihilah ayahmu dan ibumu, maka Tuhan akan melimpahkan kamu dengan kebahagiaan dan berkat.
Itu janji Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Mari kita berdoa.